Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita masih dalam suasana tahun baru. Saya harap kabar saudara semua baik-baik ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3. Kita akan coba crop atau ambil sebuah bagian dari ayat 13 sampai ayat 20. Amsal pasal 3 mulai ayat 13 sampai ayat 20. Amsal pasal 3 mulai ayat 13 sampai ayat 20. Saya akan membacakan buat kita semua. Mari kita perhatikan baik-baik di Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya memberikan semacam insight atau pemikiran tentang hal memperoleh hikmat. Ya, hikmat. Kata ini memang kata yang biasa di dalam bahasa Indonesia. Kalau saudara searching di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hikmat ini dihubungkan dengan pengertian, kepandaian, kecerdasan, pengetahuan. Ya. Tetapi ketika kita mendapatkan kata hikmat di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Amsal, maka kita segera mengetahui bahwa hikmat yang disodorkan oleh kitab Amsal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita peroleh dari usaha pencarian berdasarkan akal kita, seperti yang digambarkan oleh KBBI. Nah, ini yang akan kita perhatikan nanti sepanjang saudara mendengarkan khotbah ini, bahwa hikmat yang dimaksudkan oleh kitab Amsal di sini semata-mata hanya bisa kita peroleh dari Tuhan. Ya. Nah, teks ini, ya, apa yang kita baca tadi mulai ayat 13 sampai 20 sebenarnya sedang menggambarkan kepada pendengar kitab Amsal pada waktu itu. Karena banyak ahli mengatakan kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang hidup sekitar abad 9-10 sebelum Masehi. Ya, Salomo adalah putra dari Raja Daud, ya, yang begitu berhikmat. Ya. Nah, kondisi orang-orang pada masa Salomo, ya, adalah kondisi di mana mereka membutuhkan tuntunan jalan untuk membuat mereka hidup dengan cara yang benar. Perhatikan kalimat terakhir saya. Untuk membuat mereka hidup dengan cara yang benar. Nah, ini salah satu poin. Nah, orang yang hidup dengan cara yang benar itu digambarkan sebagai orang yang beruntung. Nah, kata beruntung ini digambarkan dengan satu kata yang di dalam kitab Amsal sendiri hanya terdapat 8 kali, yaitu kata berbahagia. Tapi kalau nanti saudara searching di Alkitab berbahasa Indonesia, tentu lebih dari 8 kali. Tapi kalau kita search dalam bahasa Ibrani,
Ya, kata Esher itu hanya dipakai 8 kali di dalam kitab Amsal. Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Jadi orang yang mendapatkan hikmat, orang yang hidupnya dituntun di dalam kebenaran, oleh kitab Amsal disebut sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Mereka yang memperoleh pengetahuan, saudara. Sehingga sangat layak kalau pagi ini kita menaruh perhatian yang serius terhadap firman Allah ini. Karena sama dengan kondisi pada zaman Salomo, hari ini saya merenungkan beberapa hari ketika saya mulai menulis khotbah ini, saudara. Memang adalah benar bahwa orang yang berhikmatlah yang berbahagia. Lebih dari orang yang punya harta, lebih daripada orang yang punya jabatan, orang yang memperoleh hikmat adalah orang yang paling berbahagia. Makanya tidak salah nanti di sini dikatakan lebih daripada emas, perak, bahkan permata. Nanti kita akan, ya. Jadi bagian firman Allah ini sebenarnya sedang mendorong saya dan saudara supaya kita dengan segenap hati mengejar hikmat itu. Ya. Supaya kita dengan segenap akal budi, dengan segenap upaya dan tenaga kita mengejar hikmat itu. Karena ketika saudara dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak menjamin bahwa hidup kita berbahagia dalam pandangan Tuhan. Ingat ya, dalam pandangan Tuhan loh ya, di bumi ini. Kenapa begitu? Karena masih banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berhikmat. Betul saudara? Tidak serta-merta waktu saya jadi pendeta, waktu saya memutuskan sekolah Alkitab, waktu saya memutuskan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lantas saya berbahagia. Tidak. Saya harus mengejar hikmat itu. Sehingga ketika saya memperoleh hikmat, maka hidup saya bisa berjalan di dalam kebenaran. Dan firman Allah baru mengatakan, ketika saya memperoleh hikmatlah saya pantas disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan sekali lagi kalau saudara periksa di seluruh kitab Amsal mulai pasal 1, Amsal itu sampai pasal berapa sih? 22 apa 32? 31 atau 32? 31 ya. Saya lupa, makanya saya tanya. Jadi kalau saudara nanti periksa di sekitar semua kitab Amsal, maka ketika orang yang memperoleh hikmat itu muncul, selalu dihubungkan dengan Tuhan, dengan Tuhan, dengan Tuhan. Dan sekali lagi, salah satu ciri orang yang disebut kitab Amsal berbahagia adalah mereka yang hidup dikendalikan oleh hikmat. Perhatikan nih kata-kata saya, jangan membazir kata-kata saya. Orang yang dikendalikan oleh hikmat. Ya. Baik, di dalam perikop yang kita baca tadi mulai 13 sampai 20, hikmat itu digambarkan dalam 3 kondisi paling tidak. Kalau saudara perhatikan ayat 14 dan 15, hikmat digambarkan sebagai sesuatu yang superior. Ya, superior. Apa itu? Keuntungan mendapatkan hikmat melebihi keuntungan perak. Hasil mendapatkan hikmat melebihi emas. Bahkan hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai hikmat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi hikmat yang kedua yang disodorkan di sini, hikmat itu terhubung dengan kehidupan yang berbahagia.
Coba saudara lihat ayat 16 sampai 18. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Bahkan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Itu kondisi kedua. Dan kondisi yang ketiga, bahkan digambarkan waktu Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya, Tuhan memakai hikmatnya. Ayat 19 dan 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini bukan by random. Bukan asal-asalan tutup mata jadi. Jadilah Milky Way. Apa itu? Alam angkasa sana jadi. Enggak. Tuhan merancang alam semesta ini dengan, makanya saudara sekarang suka ke Bali. Kenapa? Di Bali ada tanah lot, betul nggak? Siapa yang bisa ciptakan tanah lot? Kalau bukan Tuhan. Ada yang pernah ke tanah lot? Ke tanah Abraham pernah? Kan Lot sama Abraham kan ponakan sama paman. Belum ada yang pernah ke tanah lot. Yang dari Bali pun belum pernah ke tanah lot. Masa Pak Kanya nggak pernah ke tanah lot? Pernah kan? Itu bagus sudah. Ya, bagus kan. Mana ada manusia bisa menciptakan ini? Tuhan. Dan di seluruh dunia, di semua daerah selalu terdapat spot-spot yang sangat indah. Di Sumbawa saja banyak sekali spot yang sangat indah. Saya setiap pagi naik sepeda ke arah Labuan sana sampai RPLTD sana. Kalau saya pulang, saudara, khususnya dari Tikungan Aceh itu, saya bisa menikmati pemandangan perbukitan yang tidak mungkin jarang ada di kota lain. Ya, perbukitan itu saya nikmati. Di balik bandara itu kan bukit itu ya, bagus sekali. Dan saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih buat bukit yang indah ini. Itu semua ada kenapa? Karena Allah menciptakan alam semesta dan semua isinya dengan hikmat, keteraturan. Keteraturan, saudara lihat betapa dahsyatnya hikmat. Nah, ini baru kita bahas sekarang. Mari kita pergi ke ayat 13, satu-satu kita bahas. Ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Apa sih hikmat itu? Secara umum, banyak orang memberikan pengertian hikmat itu dapat digambarkan seperti state of mind atau pola pikir. Pola pikir. Ya. Nah, pola pikir ini selalu terhubung dengan tindakan. Saya tidak tahu bagaimana pikiran saudara sampai saya melihat tindakan saudara, betul nggak? Iya kan? Saya tidak tahu bagaimana saudara menganggap makanan atau menilai suatu makanan sampai saya melihat saudara memakannya. Ya kan? Waktu saudara ketemu dengan daging cacing, ada yang suka makan cacing? Cacing tanah yang besar-besar segini. Wih, itu saudara-saudara. Saudara belum pernah makan? Sama saya juga belum. Atau saudara mungkin pernah makan, kalau ada pohon kelapa dulu, pohonnya busuk, di dalam itu banyak apa ya? Hewan yang putih-putih kayak ulat itu. Hah? Nggak pernah makan, yang kepalanya hitam itu. Nah, kalau saya sering makan itu dulu. Enak, hidup-hidup ditaruh. Ya. Ada orang yang bisa makan itu, ada orang yang tidak bisa makan, betul. Pola pikir kita terhadap makanan itu akan menentukan tindakan kita, betul? Waktu kita lihat uget-uget itu ulat,
Betul nggak? Iya kan? Ada orang yang jijik melihatnya. Itu sebenarnya pola pikir terhadap makanan itu, bukan terhadap semua loh. Terhadap apa yang ada di depannya itu. Ya. Waktu saya ngajar sekolah minggu, dulu salah satu anak sekolah minggu saya waktu itu masih SMA. Saya menjadi guru sekolah minggu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Nah, saudara-saudara yang sudah lulus SMA bagus kalau ngajar sekolah minggu ya. Salah satu anak sekolah minggu saya itu punya penyakit apa ini? Selalu keluar air dari telinganya, dan itu kadang jernih, kadang hijau. Saudara tahu kalau udah hijau itu wow, aromanya asik. Beberapa dari teman saya juga tidak salahkan, namanya manusia kan, jijik melihat itu. Nah puji Tuhan, saya diberikan kemampuan untuk tidak jijik. Apakah ketika kita melihat anak yang telinganya keluarkan cairan hijau lalu kita jijik itu salah? Tidak juga. Tetapi pola pikir kita terhadap itu adalah jijik kan gitu. Dan itu terlihat dari tindakan kita. Kalau saya tidak jijik saya. Bahkan setiap kali kami selesai ngajar sekolah minggu, dari jam 8 sampai jam 9.15, biasanya kami punya 45 menit untuk kami makan dan sebagainya. Karena jam 10 kami ibadah lagi, ibadah umum. Biasanya saya suka gangguin guru-guru sekolah minggu saya, teman saya yang lain. Gangguin aja. Saya sebut nama anak itu. Saya sebut nama anak itu kan. Mereka sudah tahu maksud saya apa. Ada yang kan? Itu pola pikir. Nah, hikmat itu dihubungkan dengan seperti itu, saudara. Jadi coba kita pikirkan dengan baik. Jangan saudara dan saya menganggap sepele apa tindakan kita sehari-hari. Itu adalah hikmatmu. Tetapi yang kita bicarakan hari ini adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Ya, jadi hikmat adalah suatu pola pikir yang terhubung dengan tindakan. Nah, dalam kitab Amsal sendiri, kalau saudara baca kitab Amsal dengan hati-hati, maka hikmat atau pola pikir ini selalu terhubung dengan satu frasa, takut akan Tuhan. Bahkan dalam perikop pembukaan kitab Amsal, kalau saudara cek Amsal 1 ayat 7, dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan atau pengetahuan. Itu sama, saudara. Tetapi orang yang bodoh, ingat ya, orang bodoh di sini bukan orang yang nggak tahu 2 tambah 2 loh. Saya selalu bilang kalau dikatakan bodoh dalam Alkitab, di dalam teks aslinya itu dalam Perjanjian Baru selalu merujuk kepada kata moros. Moros itu adalah orang yang acuh terhadap kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi acuh terhadap kebenaran. Itu moros. Kata ini nanti diadopsi oleh bahasa Inggris. Kalau saudara pernah dengar orang, wah, what a moron gitu. Itu kasar sekali. Moron itu artinya orang yang tahu sesuatu tapi dengan sengaja tidak melakukan hal yang benar, dan orang itu menjengkelkan. Betul? Saya kasih contoh sederhana saja. Saudara misalnya punya anak atau apa, lalu di rumah tuh ada kulit pisang di depannya, dan dia lewat tanpa mengambil kulit pisang itu. Saudara jengkel nggak? Jengkel apa enggak? Kenapa jengkel? Kenapa jengkel? Pertama, dalam benak kita tahu kalau orang injak kulit pisang bisa jadi jatuh. Yang kedua, kita tahu anak ini sebenarnya tahu apa yang kita tahu, betul nggak? Ya kan? Misalnya lah si Kesia lah, ya kan? Misal Kesia, kamu jangan langsung begini, saya tahu kamu tidak akan melakukan itu. Misal,
Di rumahmu tuh ada kulit pisang. Dan itu di depanmu, jelas, terlihat. Lalu kamu langkahin aja gitu. Nggak kamu ambil. Dan Pak Kadir dia dari belakang. Kira-kira jengkel nggak Pak Kadir? Atau, wah anakku. Gitu? Jengkel dong. Kenapa jengkel? Itu tadi proses state of mind tadi kita itu, pola pikir itu. Saya tahu kalau orang nginjek kulit pisang bisa terpleset, jatuh, bisa menyebabkan kepala pecah. Barusan ada artis yang terjatuh kepalanya, berbayang siapa tuh? Saudara David ya. Dan saya tahu, Pak Kade tahu bahwa anaknya yang bernama Kesia ini juga memiliki pengetahuan yang sama. Kamu tahu nggak kalau orang keinjek kulit pisang bisa jatuh, bisa celaka? Tapi dengan sengaja dia melewatkan pengetahuan itu dan melewatkan untuk tidak mengambil kulit pisang itu. Jengkel nggak Pak Kade? Dalam hati Pak Kade, sia-sia saya sekolahkan kamu 17 tahun. Ya kan? Itu namanya moros. Dan orang yang moros menghina hikmat dan pengetahuan. Saudara-saudara. Jadi saudara, hikmat dalam kitab Amsal ini selalu dihubungkan dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena di seluruh kitab Amsal, khususnya saudara nanti baca pasal 8, pasal 9, Allah digambarkan sebagai sumber dari semua hikmat. Allah adalah sumber hikmat. Jadi kalau kita mengabaikan hikmat, kalau kita tidak peduli dengan hikmat, kita moros, maka kita sebenarnya sedang menentang siapa? Siapa? Allah. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati itu. Kenapa saya perlu menyeberangkan ini sama kita? Saya tidak mau tahun 2023 ini hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan itu masih kita pelihara. Bertumbuhlah. Sepakat? Bertumbuhlah. Tindakan-tindakan kita sebenarnya sedang menggambarkan apa isi kepala kita. Keputusan-keputusan kita sebenarnya sedang menggambarkan apa isi hati kita. Tuhan mau kita mendapatkan hikmat yang benar, karena dengan demikianlah kita berbahagia. Siapa di antara saudara sering tidak merasa bahagia dalam hidup? Coba cek hikmatmu benar apa tidak. Jangan-jangan Anda hanya merasa diri benar, padahal tidak benar. Cek. Saya juga melakukan itu. Saya introspeksi ke dalam diri saya. Kalau saya merasa tidak bahagia, ada saatnya saya tidak bahagia. Ada saatnya saya tidak merasa bahagia. Selalu saya berusaha cek apa yang terjadi Tuhan. Apakah saya sudah mengabaikan hikmat kebenaran Tuhan? Saya melakukan itu saudara. Apakah saya memendam rasa sakit hati sama seseorang? Apakah marah saya nggak berhenti kepada seseorang? Hati-hati saudara. Kita sudah membahas tentang Matius pasal 5. Waktu Yesus menyinggung tentang pembunuhan, dia terlebih dahulu menyinggung apa? Marah, betul nggak? Marah dulu yang dia singgung. Karena marah berpotensi menimbulkan tindakan pembunuhan, betul? Amat hati-hati kita. Hikmat akan diperoleh melalui perjalanan yang panjang.
Itu sebabnya saya terus mendorong kita semua, pakai kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan baik, kesempatan untuk membaca Alkitab, kesempatan untuk berdoa, kesempatan memuji Tuhan, kesempatan untuk bertumbuh di dalam kesulitan. Karena apa? Hikmat diperoleh melalui perjalanan panjang. Jangan sampai umur kita sebagai orang Kristen, ini sebagai orang Kristen, sudah belasan tahun, sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi kita toh tidak bisa mendapatkan hikmat Allah dalam hidup kita. Jangan. Hidup tidak selalu mudah, betul? Hidup tidak selalu mudah. Tapi orang-orang di luar kita saja bisa membuat lagu yang bagus. Apapun yang terjadi, betul kan? Cause everything's gonna be okay, betul? Itu aja mereka bisa tuh. Apalagi kita yang mengenal Yesus, betul? Kita yakin segala sesuatu akan menjadi baik. Berapa usia kita menjadi orang Kristen? Itu sebabnya nggak salah. Ini Paulus saja. Siapa yang kenal Paulus? Bukan Paulus Karhatmo, itu dulu dosen saya. Paulus yang di Alkitab ini pernah ngomong. Harusnya dari segi usia, maksudnya usia mengenal Tuhan, kamu sudah menjadi seorang pengajar. Loh, itu Paulus saja komplain loh. Betapa jengkelnya hati Paulus melihat jemaat yang tidak bertumbuh. Pengen diremes-remes hidungnya tuh. Dia bilang, harusnya dari sebelum usia engkau mengenal Yesus, engkau sudah seorang pengajar. Tapi kau dengan sengaja tidak mau mengambil hikmat kebenaran. Makanya yang kau suka itu cuma makanan-makanan bayi saja. Makanan keras tidak bisa kau cerna. Itu yang ngomong siapa? Siapa? Ya itu, saya cuma ngutip doang itu. Hikmat diperoleh dari perjalanan mengikut Tuhan. Itu sebabnya seseorang bisa mendapatkan hikmat seperti ayat 13 ini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, kalau ia terlebih dahulu memperoleh Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya sekarang, engkau dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, apakah ada Tuhan di dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Makanya jangan heran, banyak pertanyaan datang saya, Pak, orang Kristen bisa kerasukan nggak? Bisa. Nggak ada Tuhan di dalam hidupnya soalnya. Dia cuma Kristen. Orang Kristen bisa nggak berbahagia? Bisa. Kalau tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Saya tidak bilang bahwa saudara kalau merasa tidak berbahagia sebentar lalu nggak ada Tuhan, bukan. Kadang-kadang memang ada kondisi di mana membuat kita tidak happy, betul kan? Tapi segera kita bisa menanggulangi rasa itu kan. Tapi ada orang Kristen yang nggak happy-nya bertahun-tahun tuh, nggak happy. Dia bermutu, tahu bermutu? Bermuka tua, wajahnya lebih tua daripada umurnya. Kenapa? Nggak happy dia. Kamu Kristen? Iya, nggak happy. Karena sebenarnya tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Dia merespon kehidupan dengan caranya sendiri. Jadi
Sekarang kita pergi ke ayat 14 dan 15. Perhatikan. Keuntungan hikmat melebihi keuntungan perak. Hasilnya melebihi emas. Hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, gak bisa menyamainya. Perak, emas, permata adalah barang-barang yang sangat berharga. Dan kita harus akui. Saya dulu kalau nyanyi ada teman saya yang usil. Ada lagu kan gitu. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Teman saya bilang, bohong lu. Coba saya kasih emas kamu ambil. Ya jelas lah. Tapi Amsal ini kan sedang berkata, emas, perak dan permata jika dibandingkan dengan hikmat yang dari Tuhan, maka emas, perak dan permata itu gak ada artinya. Saudara pernah lihat ada orang kaya tidak bahagia? Saudara, emang saudara punya teman banyak orang kaya? Saya masih ingat tahun 2003. Seorang pengusaha keturunan India yang sangat kaya, sehari dia bisa beli mobil mewah satu sehari, bernama Marimutu Marimarel. Siapa? Nanti coba searching Marimutu Marimarel. Dia lompat dari lantai 13 Jakarta dan mati. Saya pernah mendapat cerita fakta, realita seorang kaya yang tidak kekurangan apapun. Dia tersentuh ketika melihat seorang pemulung bisa tidur di atas tumpukan sampah. Lalu malam setelah sekian tahun dia nggak bisa tidur karena dia nggak bisa tidur. Itu namanya insomnia ya? Insomnia. Suatu malam dia naik ke mobilnya yang mewah, lalu pergi ke tempat pemulung itu di tumpukan sampah dan dia tidur di samping pemulung. Karena di rumah mewahnya dia nggak bisa tidur. Dan itu fakta, kenyataan. Sekarang kalau saya tanya, secara natural, secara alami, kita semua menginginkan emas, perak dan permata. Saudara, kalau saya kasih saya permata zamrud satu, pasti saya ambil. Sayangnya di antara saudara nggak akan pernah ada punya zamrud. Mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan hikmat yang daripada Tuhan ini, hanya dibandingkan dengan tidur saja, permata sudah tidak berarti, betul nggak? Betul? Hanya dibandingkan dengan tidur. Sekaya apapun si bapak tadi, nggak bisa tidur, sengsara dia. Ada kalimat bagus mengatakan, orang bisa membeli tempat tidur mewah, betul? Tapi tidak bisa membeli tidur. Tidur dan tempat untuk tidur itu dua hal yang sangat berbeda. Sampai hari ini saya bersyukur dimanapun saya bisa tidur. Sembari duduk bisa tidur. Itu berkat. Hal kecil yang dari Tuhan. Ada teman saya nggak bisa buang angin, sengsara dia berhari-hari, sampai opnam, dipasangin selang, disedot, betul? Saya sering pagi-pagi kalau kamar mandi sambil mandi, saya Tuhan, terima kasih ya, bisa, ya kan? Biar uangmu 1 M ber. Kalau saudara nggak bisa buang angin, selesai hidupnya. Betul nggak? Jadi apa yang ada di dunia ini kalau udah dibanding dengan karya Tuhan, asli nggak ada apa-apanya. Betul kan? Makanya firman Tuhan bilang jangan bergantung kepada yang dapat binasa. Lalu dikasih contoh, salah satunya apa? Kekayaan. Nah, kalau saudara nanti kaya ya, kalau saudara udah punya mulai uang, jangan sombong.
orang waktu nggak punya uang, Pak Pendeta doakan pekerjaan saya supaya mantap ya, mantap. Begitu didoakan, pekerjaan yang bikin dia nggak ke gereja, tambah mantap nggak? Pekerjaan didapat dari Tuhan tuh, dikasih sama Tuhan. Begitu dikasih pekerjaan yang bagus, penghasilan bagus, justru pekerjaan dan penghasilan ini membuat dia tidak ke gereja. Hati-hati, kita sedang melanggar hikmat Allah. Ya, saudara, harta, emas, perak, dan permata itu berharga. Kenapa berharga? Sulit didapat. Itu sulit diekstrak dari bumi, betul kan? Saudara, waktu musim-musim emas di Sumbawa, saya tahu ada orang-orang yang ngekstrak emas itu harus dibakar di suhu 1200 derajat Celcius. Dan itu namanya apa itu? Untuk memisahkan emas dari kotoran-kotoran itu. Dikasih. Prosesnya luar biasa. Makanya kita Mazmur berkata, emas murni dibakar 7 kali dalam perapian yang menyala-nyala katanya. 7 kali. 1, 2, 3, 7 tambah 2. Susah, tapi sesusah apapun manusia masih bisa melakukannya, betul lah? Manusia masih bisa menambang permata, menambang emas, menambang perak, masih bisa. Minyak bumi, semua gas bumi bisa ditambang, sesusah apapun. Tapi hikmat itu hanya bisa diperoleh ketika kita takut akan Tuhan. Makanya penting sekali nih hikmat ini buat kita. Sudah masih ingat Salomo? Ketika Salomo selesai membangun bait Allah dan dia berdiri di altar lalu mulai berdoa. Setelah berdoa dia ngantuk, dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi dan Tuhan bicara kepada Salomo, kau sudah membangun bagiku tempat untuk berdiam. Sekarang katakan, apa yang engkau minta daripadaku? Apa yang diminta Salomo? Tuhan, aku tidak menginginkan harta, tetapi yang aku inginkan adalah hikmat untuk memimpin bangsamu yang besar ini. Dalam pemikiran Salomo pun, hikmat jauh lebih berharga daripada harta benda. Itu sebabnya hikmat ini penting, saudara. Kalau saudara mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, kalau ada kebenaran yang menegur kita, tuh terima dengan baik, lalu diolah menjadi energi yang positif untuk hidup kita. Sepakat? Banyak orang Kristen ditegur oleh kebenaran, maka dia olah kebenaran itu menjadi energi negatif. Ngomel di belakang. Apa itu kok nyinggung saya aja? Yang nyinggung Anda siapa? Di sini kan lebih dari 10 orang. Ayo. Apa tuh? Diolah menjadi energi yang negatif. Yang rugi siapa? Masa? Bukan pendetanya yang rugi. Saudara, biar saya, kita tetap punya potensi yang sama untuk menanggap sebuah kebenaran dengan cara yang sama, betul nggak? Iya kan? Sama kita sebenarnya. Pun kita punya potensi yang sama untuk menangkap kebenaran dengan cara yang positif. Saudara, mana lebih baik? Setengah mati apa setengah hidup? Lalu kenapa kita suka mengatakan setengah mati saya? Itu negatif apa positif? Hah? Saudara, kalau ngomong setengah mati nuansanya negatif apa positif? Negatif. Setengah mati saya ngomong gitu.
Kenapa nggak sekali-sekali setengah hidup? Kan jadi lucu kan? Jadinya kita ketawa, positif jadinya, betul nggak? Hikmat itu diperoleh dari itu, saudara. Bagaimana respons kita kepada kebenaran Tuhan? Makanya di Amsal 1:7 tadi dikatakan orang bodoh mengabaikan itu. Tapi orang yang takut akan Tuhan menjadikan itu menjadi positif. Teguran. Coba saudara baca nanti kitab Amsal. Berapa kali muncul kata teguran? Banyak. Bahkan penulis kitab Ibrani mengadopsi seorang ayah mendidik dan menegur anaknya. Betul nggak penulis kitab Ibrani kan? Ini dia saudara-saudara. Jadi sekarang tinggal kita periksa tuh. Kebiasaan apa yang selama ini kita pelihara yang nggak berkenan sama Tuhan? Masih nggak kita pertahankan itu? Ayo 2023 dibuang itu ke tong sampah. Atau kita mau nyimpan sampah di dalam pikiran kita dan hati kita. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dibuang. Hikmat harus kita peroleh dari apa? Pembelajaran firman Allah. Berapa tahun kita sudah jadi Kristen? Berapa khotbah yang sudah saya dengarkan? Bukan hanya khotbah di mimbar, khotbah di YouTube, betul nggak? Kan kadang lebih suka khotbah di YouTube kan? Berapa sudah kita dengarkan khotbah itu? Kok tidak bisa membuat kita berhikmat itu? Yang salah yang khotbah atau saya? Tuhan memandang hikmat ini perlu. Ayat 16 sampai 18. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini kan sering kita catut waktu orang ulang tahun, betul kan? Ya nggak salah juga sih, cuma nggak tepat saja. Nanti kita salah pengertian. Saudara, di dalam perjanjian lama, ya, ada ukuran kebahagiaan. Ingat di mana perjanjian lama? Saudara hidup di perjanjian lama? Oke. Jadi ini bukan untuk saya dan saudara ya. Dalam perjanjian lama ada ukuran kebahagiaan. Seorang istri bahagia kalau mendapatkan anak. Betul? Makanya Hana menjerit-jerit di bait Allah sampai dikira orang gila oleh Imam Eli. Wih, jangan mabuk kalau di bait Allah. Betul nggak? Lalu Hana bilang, maaf Tuanku, aku nggak mampu. Saking beratnya beban hati ini. Apa yang kau beratkan? Aku dihina terus sama Penina. Siapa Penina itu? Maduku. Kalau madu di mana? Tangan kanan. Racun tangan kiri. Aku tak tahu mana yang. Kenapa kamu gak punya anak aku? Dihina terus aku. Manusia di dalam perjanjian lama gak punya anak, hina, betul gak? Gak bahagia. Semakin banyak anak semakin bahagia. Tapi itu gak boleh kita contoh hari ini. Makanya hati-hati. Siapa yang baru menikah di sini? Gak ada. Yang mau menikah? Gak ada juga. Kalau Anda nanti menikah jangan ya kita punya anak berapa? 15. Kenapa? Ya kita banyak anak. 15 tiap tahun. Anak buah saja udah empot-empotan, betul? Jadi itu nggak sama itu. Tapi di perjanjian lama
Semakin banyak anak, semakin diberkati, disebut berbahagia. Jadi ukuran kebahagiaan di Perjanjian Lama itu beda dengan ukuran kebahagiaan bagi kita hari ini. Di Perjanjian Lama semakin banyak hartanya, semakin disebut berbahagia. Abraham, orang kaya raya nggak? Kaya raya. Sapinya, dombanya saja ribuan. Saudara sekarang kalau punya domba 200 sudah sombong, saudara. Betul nggak? Kenapa nggak ke gereja? Sibuk Pak. Domba banyak. Bapak mau minta satu? Jadi beda. Makanya dikatakan sini umur panjang. Di dalam Perjanjian Lama umur panjang itu ukuran kebahagiaan. Makanya orang yang berdosa dikutuk langsung mati, betul nggak? Coba lihat apa Korah, Natan dan Abiram tuh. Kok saya nggak salah sebut nama. Begitu berdosa dihukum mati nggak sama Tuhan? Dipendekkan umurnya. Jadi umur panjang itu gambaran kebahagiaan. Apakah hari ini kalau ada umur orang pendek dia nggak bahagia? Enggak kan? Artinya apa? Ayat 16, 17 dan 18 sedang mengatakan begini loh saudara. Hikmat, orang yang memiliki hikmat itu akan menciptakan rasa bahagia di dalam hidup. Itu intinya, itu isunya itu. Kalau dalam Perjanjian Lama umur panjang, kekayaan, betul nggak? Jadi pohon kehidupan, macam-macam. Kalau kita kan isunya apa? Orang yang berhikmat bahagia, titik. Saya kasih contoh. Kalau saudara dimaki orang, saudara mau jadi berhikmat atau tidak? Oke, berhikmat. Apa respons kita sebagai orang berhikmat kalau kita dimaki orang? Masih susah ya dijawab? Hah? Respons kita apa? Sabar itu abstrak. Sabar sayang. Abstrak itu. Tindakannya apa? Itu akan menentukan saya berhikmat apa enggak loh, betul nggak? Nah itu seringkali kita abaikan itu. Kita anggap itu proses manusia normal. Ya, semua manusia juga gitu kok, kalau dihina yang marah. Di dunia ini kan berlaku sikap. Kamu baik, saya baik 10 kali lipat. Kamu jahat, you're the devil in disguise. Betul? Ada lagunya tuh kan? Tahu lagu itu? Kamu tuh iblis yang menyamar. Devil in disguise. Banyak orang Kristen sekarang masih jadi iblis yang menyamar. Penyamarannya terbuka kalau ada masalah. Penyamaran kita baru terbuka ketika kita mendapatkan masalah. Sebenarnya saya adalah orang Kristen yang bisa dikatakan sebagai iblis yang menyamar. Hari ini saya tidak tampak seperti iblis, I'm fine. Tapi waktu ada masalah, penyamaran saya terbuka. I'm the devil in disguise. Hati-hati saudara. Ya. Jadi kalau kita berhikmat yang benar dari Tuhan, kita akan berbahagia. Kenapa? Karena hikmat itu akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Ayat 19 dan 20 terakhir. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar, dan awan menitikkan embun. Itu yang tadi saya bilang. Alam semesta diciptakan dengan cara yang sangat teratur. Saudara baca Kejadian pasal 1. Yang ikut pembacaan Alkitab, kita sudah baca Kejadian pasal 1 tanggal 4 kemarin, betul?
Teratur nggak diciptakan Tuhan? Iya kan? Pada mulanya Bereshit, Allah menciptakan bara Elohim, langit dan bumi. Et hasamayim ve et haaretz. Teratur diciptakan oleh Tuhan. Pada hari pertama Tuhan melihat apa yang dijadikan itu baik. Tov. Itulah hari pertama. Itulah hari kedua. Itulah hari ketiga. Nggak ada tuh. Tuhan duduk-duduk lalu santai ini bunuh dia apain ya. Lalu Tuhan tutup mata lalu bersih. Jadi lagi dan sudahlah cukup. Nah, Tuhan merencanakan dengan teratur. Hasil ciptaan Tuhan yang teratur itu indah atau enggak? Indah, indah sekali. Indah sekali. Itu sebabnya Danau Toba menjadi salah satu danau yang sangat indah. Karena Tuhan yang ciptakan. Saudara, apa makna dua ayat ini bagi kita? Maknanya sederhana. Kalau engkau dan saya dipimpin oleh hikmat Tuhan, maka bisa dipastikan hidup kita akan menjadi hidup yang teratur. Kalau hidupmu atau hidup saya nggak teratur, ceklah, kita hidup dalam hikmat Tuhan apa enggak sih? Kita hidup dalam kebenaran Tuhan apa enggak sih? Nggak teratur. Ini berarti kita renungkan. Itu kenapa Amsal menghubungkan hikmat dengan ciptaan, dengan cara Allah mencipta. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengetahuan, bla bla bla. Hasilnya apa? Keindahan yang teratur. Kalau engkau dan saya dipimpin oleh hikmat yang daripada Tuhan, pengetahuan yang kita dapatkan selama kita menjadi orang Kristen, kita kelola setiap pengetahuan itu untuk menjadi tuntunan, untuk kita menjadi hidup dalam kebenaran, maka bisa dipastikan hidup kita teratur. Pasti, saya jamin, pasti hidup kita teratur. Kata-kata kita teratur, tindakan-tindakan kita teratur, nggak gerasa gerusu, nggak semaunya saya, betul? Nggak kalau saya lagi suka oke, begitu nggak suka nggak oke. Hei, kita ini orang Kristen bro, nilai kita itu tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita hidup teratur. Kenapa saya hidup teratur? Karena saya punya hikmat yang dari Tuhan. Kenapa saudara hidup teratur? Karena saudara punya hikmat yang daripada Tuhan. Amin saudara. Itu Tuhan ya. Tuhan memberkati.